berawal 40 ekor di ternak, terus berjalan ternaknya saya beranak, yang jantan saya jual, yang betina saya kembangkan, terus sampai sekarang ini menjadi 450-an. Sekarang sampai 450 Nggih. dari 40 ekor. Perjalanannya ya cukup Melelahkan, Mas. melelahkan. Melelahkan banget. Kendalanya banyak, Pak. Banyak banget, Mas, apalagi di tahun pertama, Tahun di pertama awal-awal beternak. napa mawon niku? Kegagalan. Kendalanya napa mawon? Ya pakan yang pertama pakan, Mas. Pakan. Pertama pakan. Nah dulu piye, Pak, pakane, Pak? Pakan dulu rumput, Mas, rumput budidaya. Rumput budidaya. Rumput Untuk budidaya, kapasitas 40 ekor dulu nanam rumput. nanam rumput budidaya seperempat bau dulu. Nggih. Akhirnya kurang, Mas. Rumput budidaya untuk kapasitas 40 ekor. Ternyata setelah dipakan itu saja, ternyata Kurang, Mas. kurang. Kurus. Dombanya kurus-kurus, ada yang mati. Dari 40 ekor ke 450 ekor. Nah, sekarang ini membutuhkan berapa, yang merawat itu berapa orang, Pak? Yang merawat, yang ngasih makan cuma satu, Mas. Yang merawat sama ngasih makan cuma satu orang aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Peternak. Malam kali ini saya berada di salah satu kandang, salah satu peternakan domba, Lur. Langsung saja bersama kita dengan Bapak siapa ini, Pak? Saya. Oke, perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Bapak Muhammad dari Rolas Farm yang beralamatkan di Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Oke. Ini saya mau tanya-tanya tentang bagaimana ini, Pak, perjalanan jenengan beternak domba itu awal mulanya pripun nih? Awal mula beternak. Nggih. Awal mula beternak ya coba-coba, Mas. Coba-coba. Coba-coba. Berapa tahun tuh, Pak, wisan coba-coba? Ini sudah 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ya, pertama coba-coba, Mas. Coba-coba. Ya, lama-lama jadi ketagihan. Oh, awalnya coba-coba, terus dirasa kok enak, akhirnya ketagihan. Sampai berjalan 3,5 tahun. Ya. Dulu awal mula berapa ekor, Pak, peliharaannya, Pak? Berawal 40 ekor, Mas. 40 ekor. 40 ekor. Berawal 40 ekor di ternak, terus berjalan ternaknya saya beranak, yang jantan saya jual, yang betina saya kembangkan, terus sampai sekarang ini menjadi 450-an. Sekarang sampai 450 Nggih. dari 40 ekor. Perjalanannya ya cukup Melelahkan, Mas. Melelahkan banget. Kendalanya banyak, Pak. Banyak banget, Mas, apalagi di tahun pertama, Tahun di awal-awal beternak. Napa mawon niku? Kendalanya napa mawon? Ya pakan, yang pertama pakan, Mas. Pakan. Pertama pakan. Nah dulu piye, Pak, pakane, Pak? Pakan dulu rumput, Mas, rumput budidaya. Rumput budidaya. Rumput Untuk budidaya, kapasitas 40 ekor dulu nanam rumput. Nanam rumput budidaya seperempat bau dulu. Oke. Akhirnya kurang, Mas. Terus hasilnya ternak itu jelek-jelek. Ternaknya kurus-kurus, ada yang mati. Akhirnya mulai, oh ini harus serius. Ya, saya belajar dari sosial media, belajar dari teman-teman, nyari informasi, silaturahmi ke peternak-peternak yang sudah lama-lama udah jadi. Akhirnya ketemulah pakan simpan dan pakan tambahan. Oh, dulu nanam rumput budidaya untuk kapasitas 40 ekor.
Ternyata setelah dipakan itu saja, ternyata kurang mas, kurang. kurus, dombanya kurus, ada yang mati. Terus akhirnya berpikir Pak, Akhirnya itu mau nggak mau solusi. harus belajar mas, belajar lihat ke sosial media awal-awal, terus lama nyari informasi ke teman-teman, nyari teman-teman yang udah peternak itu, nyari informasi apa atau peternak yang benar itu gimana. Ternyata peternak nggak cuma ternak itu nggak cuma rumput aja mas kebutuhannya mas. Jadi ada kebutuhan yang lain termasuk karbohidrat, termasuk protein, nggak cuma serat aja gitu. Oh, ngoten. Jadi setelah mengalami kendala, belajar dan akhirnya menemukan solusi Solusi kendala pakan tadi Pak ya. pakan terselesaikan. Akhirnya sampai sekarang pun ya udah bertahan dengan pakan yang ada mas. Jadi nggak tiap hari ngarit sekarang, cukup 1 bulan sekali ngarit, dicopper, simpan, lainnya ada yang beli. Tuh, sekarang. Pakan tambahan beli, termasuk konsentrat. Termasuk salah satunya konsentrat. Terus kemudian dari perkembangan ini Pak ya, dari 40 ekor ke 450 ekor. Nah, sekarang ini membutuhkan berapa, yang merawat itu berapa orang Pak? Yang merawat, yang ngasih makan cuma satu mas, yang merawat sama ngasih makan cuma 1 orang aja cukup. Dari 450 ekor 1 orang aja cukup. Kalau bikin pakan, tapi yang bikin pakan sendiri mas. Oh, jadi ada tim pakan. Ada tim yang bikin pakan itu, dia bikin pakan mungkin 1 bulan tuh 4 hari sampai 5 hari bikin pakan, termasuk motong, termasuk giling itu 4-5 hari untuk 4 orang cukup. Itu sampai berapa hari? 1 bulan. 1 bulan. Ya. Setiap 1 bulan 5 hari buat produksi pakan. Okay. Terus kemudian untuk yang ngasih makan cukup 1 orang. 1 orang aja mas. 450 ekor. 450. Terus daripada ngarit tadi Pak, perbandingannya sampai sekarang bedanya jauh apa enggak Pak? Jauh mas. Dari Kalau segi kita biaya manual ngarit mas, kita nanam rumput budidaya, meskipun kita punya bank pakan yang banyak, kalau kita ngarit tiap hari jatuhnya mahal mas. Jadi ngarit dicoper dipakane mahal nggih. Nggih. Kalau domba 400-an ekor harus membutuhkan berapa orang mas untuk ngarit? Banyak ya Pak ya. Banyak. Mendingan buat beli sebagian. Jadi kos untuk tenaga tadi dikalkulasikan di pakan tambahan lain. Nggih. Jadi ketemu lebih murah. Lebih murah mas. Dibanding yang ngarit Pak, ya. Chopper pakan, ngarit chopper pakan. Ya kalau ngarit kan akhirnya nggak bisa kerja yang lain mas, cuma ngandalin ternaknya aja, cuma ngerawat ternak, nggak bisa kerja yang lain. Oh gitu, jadi lebih hemat tenaga, lebih hemat waktu. Gitu. Oh ngoten. Dari segi biaya juga lebih hemat mas. Terus berapa Pak biayanya Pak per ekor per hari pakannya? Kalau saya 3.000 sampai 33 mas. 3.000 rupiah sampai 3.300 per ekor per hari. Per ekor per hari ya lumayan. Tapi masih berpikir untuk menekan lagi ya Pak? Iya, ini berusaha untuk menurunkan harga pakan lagi mas, karena domba sekarang kan lagi jatuh harganya. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus menurunkan harga pakan mas. Untuk mendapatkan hasil ya Pak ya. Okay. Soalnya kalau biayanya terlalu mahal, terus keadaan domba seperti sekarang ini gak oleh turan Pak ya istilahnya. Modalnya gedean mas, nanti pakannya gedean, modalnya gedean, akhirnya jualnya bingung. Oh, oke. Jadi seperti itu. Jadi pakan harus kalau bisa ditekan operasional lah pokoknya ya, intinya operasional ditekan harga yang jelas ya pakan tuh mas, nomor 1 kan ternak itu pakan
pakan tuh jangan mahal. Yang murah tapi berkualitas. Murah jangan murahan lah intinya. Nggih, walaupun murah tapi dombanya tetap sehat, Sehat, tetap gemuk. gemuk. Tapi ya perjalanan ya Pak ya. Ya waktu yang jawab Mas. Nggih. Pengalaman waktu itu yang paling bener waktu itu. Semakin lama beternak kan kita semakin banyak pengalaman di waktu itu ya Mas. Jadi apa ya? Pengalaman ini karena waktu tadi terus banyak kendala, terus berpikir bagaimana menghadapi kendalanya, akhirnya nemu solusi. Oh, ngoten. Terus iki piye iki, Pak? Para peternak iki, Pak. Para peternak. Nganu nih. Pesane untuk yang sudah ternak ini. Ya yang penting nomor 1 sabar. Sabar. Nomor 2 konsisten. Konsisten. Ya sabar konsisten. Ya jangan lupa berdoa. 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 Kalau yang mau lagi ternak, apa ini ternak? Ya yang penting diniatin dulu Mas. Niat sih Pak. Diniatin dulu nomor 1 diniatin, jangan setengah-setengah niatnya Mas. Iya. Nanti takutnya pengen ternak nanti 1 tahun tutup ternaknya kalah Mas. Jadi harus niat tenanan ya. Iya niat ternak harus niat. Terus tujuan ternak itu ke apa breeding apa fattening itu harus ditentukan Mas. Ditentukan mulai awal. Mulai konsep peternaknya ditentukan dari awal. Soalnya ini ya, akhirnya kendala yang ditemukan kayak tadi pakan ya. Pakan. Kalau ternak itu kalau menurut saya yang kita pikirin tiap hari pakan Mas. Pakan tiap hari kita pikirin. Kalau ada yang murah, kita harus pakai yang murah. Jangan yang kita ternak itu jangan terlalu mahal-mahal dipakan. Soalnya pengen oleh turahan lah. Nah, Lek kelarangan operasionalnya apa turah konti? bangkrut Gitu, iya. Pak. Nah ya kuwi. Terus yo gur wedhuse makani wedhus. Saya kapan mangan wedhuse, Pak? Wah, itu yang terjadi kan gitu Mas ternak sekarang. Ternak sekarang kan mahal-mahalan pakan. Akhirnya gur wedhuse makani wedhuse. Nah, Kapan dompetnya dipangan wedhus Mas. wedhus sampai sual-sual ya. Oke Lur, malam ini kita sudah mendiskusikan dari pengalaman dari peternak dari Mas Muhammad ini sudah berjalan 3,5 tahun dan kendala-kendala yang sudah dihadapi, tapi setiap kendala pasti ada solusi. Yang penting apa tadi? Niat, sabar, konsisten, berdoa. Oke, sampai sini kita pamit dulu. Kita next di video selanjutnya. Pakan apa saja? Gak kayak Gus Murdani sih Mas. Pripun Pak? Sepele. Oh, oke. Gak Mas guyon. Tetap di channel Dulure Peternak, jangan lupa ikuti terus, jangan lupa subscribe, share dan like, komen di bawah ya. Kita next video akan review pakan dari peternakan Rolas Farm ini Lur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.